Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, tentu saja tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita. Semoga dengan rasa syukur kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Sebaliknya, wa la in kafartum, kalau kalian ingkar, kalian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Jemaah rahmatullah, tentu kita adalah hamba yang bersyukur. Dengan demikian kita terus mengisi Ramadan kita di tahun 1445 ini dengan sebaik-baiknya insyaallah. Salat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat bernilai, sangat mahal harganya. Orang-orang yang memperoleh hidayah dan menapaki jalan taufik, mereka berjalan di atas jalan yang benar. Oleh karena itu mereka tentu pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia insyaallah, dan juga pasti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebaliknya orang-orang yang menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tentu akan semakin suram kehidupannya di dunia dan lebih-lebih lagi nanti kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama berbahagia, di bulan Ramadan yang mulia ini kita sesungguhnya memperoleh banyak sekali keberkahan. Kalau Imam Al-Ghazali menyebut berkah itu adalah ziyadatul khair fi fa'atillah, bertambahnya kebaikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam definisi yang lain ziyadatul khair wa namu, bertambahnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Kalau kita bicara berkah, biasanya orang mengaitkan dengan keberkahan umur. Di bulan Ramadan ini umur kita dari waktu ke waktu bertambah, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari sampai bulan. Saya kira tentu semua kita menyaksikan betapa pergeseran waktu itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa paling utama, kemudian dengan menaikkan sholat fardu secara berjamaah, dengan sholat sunnah, dengan nawafil, dengan tarawih, dengan tilawah, tadarus, sholat lail, dengan muamalah kepada sesama, dengan tadi disampaikan ada yang membawakan buka puasa. Semua itu adalah waktu-waktu yang kemudian kita lalui dengan penuh keberkahan dan jamaah Allah. Demikian pula di malam hari kita juga mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ilmu, sementara ilmu itu adalah petunjuk jalan bagi kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sepanjang bulan Ramadan ini kita diajari untuk menjadikan waktu kita lebih berberkah. Jamaah rahimakumullah, kita menghindari hal-hal yang haram, bahkan kemudian kita mengisi hal-hal yang waktu-waktu kita dengan hal yang baik, yang sunnah, meskipun mungkin ada pilihan untuk melakukan hal-hal yang mubah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, demikian dikatakan di dalam salah satu hadis Al-Arba'un An-Nawawi. Di antara kebaikan seorang muslim itu, tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi bukan lagi semata-mata meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang makruh, tapi meninggalkan hal-hal yang mubah. Saya kira di bulan Ramadan ini mungkin ada banyak perkara yang kita tinggalkan, mungkin nongkrong atau mungkin kalau bapak-bapak senangnya minum kopi di kafe sampai berjam-jam misalnya, tinggalkan. Memilih untuk beramal dengan amalan yang nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah jamaah.
Kalau anak muda, anak-anak mungkin meninggalkan game-nya, memilih untuk menyelesaikan tadarusannya. Itu berarti bahwa waktu kita ini insya Allah di dalam bulan Ramadan itu bisa lebih berberkah. Demikian pula kalau kita bicara keberkahan harta, ya, tentu harta yang kita miliki di bulan Ramadan ini diajarkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dia membawa keberkahan, bertambah kebaikannya, kemudian juga berkembang, ya, tumbuh dan berkembang jamaah rahmatullah. Di bulan Ramadan yang mulia ini kita banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak katakanlah berbagi dan seterusnya jamaah rahmatullah. Bulan Ramadan ini kan kadang kita berpikir harusnya lebih hemat ya karena makannya tidak banyak ya. Tapi ternyata belanjanya lebih banyak ya bapak-bapak sekalian ya. Menyediakan buka puasa ya, menyiapkan makanan karena mungkin ada rasa gembira ya, kita menyiapkan makanan yang lebih baik, lebih lengkap nutrisinya, lebih lengkap gizinya. Sekira semua itu dalam rangka untuk meraih Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak termasuk dalam kategori yang boros ya. Kecuali kalau sudah tahu pastinya akan terbuang-buang yang kemudian berlebih-lebihan, barangkali itu perlu kita lebih berhati-hati jamaah rahmatullah. Jadi harta kita itu insya Allah lebih berberkah. Motor yang kita punya lebih banyak datang ke tempat yang berberkah ya, ke masjid, ke mungkin majelis-majelis ilmu ya. Mobil yang kita miliki mungkin lebih banyak datang silaturahim atau ke tempat acara berbuka bersama misalnya, atau ke tempat majelis ilmu misalnya. Berarti harta kita itu insya Allah lebih berberkah dalam kehidupan kita. Apalagi ilmu yang berberkah ya, jadi ilmu yang kita miliki yang nanti kita jadikan sebagai tuntunan panduan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita belajar tentang wajibnya puasa, tentang rukunnya, tentang sunnah-sunnahnya ya. Sholat juga demikian ya. Kemudian termasuk zakat misalnya kita pelajari dalam rangka untuk kita amalkan. Itu berarti bahwa insya Allah ilmu yang kita miliki itu bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi ada orang yang umurnya singkat tetapi berkah ilmunya ya. Atau umurnya singkat tapi berkah hartanya. Misalnya seperti kita ambil contoh yang paling ekstrem, Utsman bin Affan ya, meninggal kira-kira 1500 tahun yang lalu ya, lebih dari 1500 tahun yang lalu. Masih ada hartanya sekarang di Madinah ya, di Mekah ada hotelnya yang hasilnya itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin karena dulu beliau berwakaf sumur dan juga tanah ketika itu dimonopoli oleh orang Yahudi di Madinah, lalu kemudian beliau beli dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Sekarang sudah diubah menjadi hotel dan terus dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan kaum muslimin. Betapa hartanya itu berberkah jamaah rahmatullah. Jadi kalau ada yang kemudian membangun masjid, ada yang membangun fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh publik untuk fasilitas katakanlah pendidikan diwakafkan misalnya, masih berberkah terus hartanya jamaah rahmatullah. Barangkali itu yang kemudian tergambar di dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Kalau wafat anak keturunan Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. In qata'a illa min salatin. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian awalalun soleh, anak soleh yang yad'u lahu, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah, al ilmun yuntafa bi, awalalun soleh yad'u lahu. Jadi nanti akan putus amal kita kecuali hanya 3 perkara ini, yakni sedekah jariyah, yakni sedekah yang harta yang dibelanjakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya terus termanfaatkan. Kemudian ilmu yang bermanfaat ya. Ada Imam Madhab yang mungkin umurnya cuma 40-an tapi sampai sekarang kitab-kitabnya masih dipelajari. Ada yang hidupnya mungkin tidak 100 tahun seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi sampai sekarang ilmunya masih kita terus manfaatkan, kita petik, kita memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya jamaah umum. Maka marilah kita mencoba untuk kemudian jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang penuh barokah dengan mengoptimalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah,
kemudian termasuk di dalamnya yang paling fundamental mungkin termasuk di dalamnya adalah filosofi dari Ramadan itu sendiri, jamaah rahmatullah. Apa yang menjadi pelajaran dari Ramadan? Saya kira banyak hal ya. Katakanlah yang pertama saya menyampaikan mungkin setidaknya ada 3 hal saja sebelum menutup ceramah ini. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan ini seperti miniatur kehidupan kita sebenarnya. Ujian yang kita rasakan di siang hari di bulan Ramadan saja, menahan di waktu imsak ya, ujian lapar, ujian haus, ujian godaan riba, ujian godaan syahwat, pandangan mata dan seterusnya, itu memang bisa dibilang berat, tetapi pasti akan ada ujungnya, yakni ketika datang waktu berbuka. Ujian yang kita hadapi di dunia ini, kekurangan harta mungkin, atau kemudian menahan diri untuk tidak mengambil harta yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan berakhir, pasti akan selesai juga, jamaah Allah. Maka nanti tersisa adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar. Ketika kita datang waktu berbuka, ada doa Zahabal Roma, rasa dahaga telah pergi, wa batallatil uruq, kerongkongan telah basah, wa thabatal ajru insyaallah. Yang tersisa adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berita yang menggembirakan dan suasana hati yang menggembirakan, sebagaimana hadis Nabi ya, lisa'im farhatani farhatun inda iftar. Orang puasa itu ada 2 kegembiraan, gembira ketika berbuka dan indah liqa'i rabbih, gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Gambarannya orang berbuka gembira itu ya tergambar dari yang tadi itu, zahabal dhama, dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah. Begitu kita minum, rasanya sudah menyegarkan sekali, sudah lupa dengan semua ujian-ujian di siang hari, jemaah Allah. Penduduk surga itu ketika ditanya nanti, apakah kalian pernah merasa menderita di dunia? Mereka mengatakan tidak, sama sekali kami tidak menderita. Mereka sudah lupa bahwa dulu mereka kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk pergi mencari nafkah, ya untuk bisa memiliki rumah. Tapi karena mereka bersabar mencari nafkah dengan nafkah yang halal, membangun rumah dari harta yang halal, kemudian menafkahi keluarga dengan harta yang halal, mereka terus bersabar, maka mereka berjumpa dengan Tuhannya dengan keadaan gembira, jemaah. Jadi kehidupan di dunia ini ujian yang sebetulnya insya Allah akan segera berakhir. Sebagaimana ujian orang berpuasa itu, yang dia harus bersusah-susah, berlapar-lapar, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, meninggalkan semua itu dalam rangka meraih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan datang waktunya berjumpa dengan Allah dalam suasana yang gembira. Nah, di luar Ramadan nanti semoga spirit Ramadan, yakni menahan diri dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa aplikasikan agar kemudian kita beroleh ujung yang baik, yakni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang gembira, jemaah. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya yang kita kehendaki sebenarnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kebahagiaan yang sifatnya semu. Makan bahagia, minum bahagia, makan yang enak-enak lezat bahagia, minum yang yang gurih, yang segar-segar, itu juga rasanya menimbulkan kebahagiaan. Ketika kita makan, contoh makan kondro, apalagi sambil keringatan misalnya, kan ada rasa gembira, rasa bahagia. Tapi ternyata bagi seorang muslim tidak terbatas sampai di situ, karena dia harus memastikan bahwa yang dia makan itu makanan yang halal. Barulah kemudian dia berhak untuk bahagia, barulah kemudian dia berhak untuk gembira, barulah dia kemudian berhak untuk senang. Atau kalau di bulan Ramadan, dia harus memastikan bahwa dia makan itu di malam hari, di saat sudah diperbolehkan makan, bukan di waktu siang hari. Ya. Jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Di pandangan manusia Allah jadikan indah kecintaan kepada perempuan, wanita, anak keturunan, kemudian harta benda, kemudian perhiasan, kemudian kebun dan ternak. Itu semua adalah perhiasan dunia dan Allah menjadikan itu indah di pandangan kita. Jemaah rahmatullah. Betul indah, rumah yang cantik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, semuanya itu indah. Ya. Dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang lebih kekal dan lebih baik. Artinya apa? Yang indah-indah itu harusnya bisa mengantarkan kita kepada kebaikan di akhir zaman Allah. Bukan yang indah-indah itu kemudian kita peroleh di dunia, tapi kemudian kita tidak peroleh nanti lagi di akhirat zaman Allah. Kata Nabi SAW, la khulufu fa miswani atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dan di dalam Sahih Bukhari kurang lebih sama. Atyabu indallah min rihil misk, dibandingkan dengan wangi harum kasturi, ya. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum bau mulutnya orang puasa dibandingkan dengan wangi kasturi. Padahal kalau kita, ya, kalau lagi puasa sedang dekat-dekat dengan orang puasa, tentu kita lebih memilih dekat-dekat dengan harum wangi kasturi, ya, yang bau-bau parfum, karena lebih sedap dalam penciuman kita jamaah Allah. Tapi ingatlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diukur bukan ukuran fisik semata, tapi ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diukur bukan semata-mata keindahan, kemegahan, kemewahan, tapi yang dilihat adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kebahagiaan yang diperoleh dengan proses yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya kita mesti meyakini sebagai seorang muslim bahwa yang menentukan hukum sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata saja. Air mineral halal, es buah halal, contoh halal, kontrol halal, minum kopi halal. Tapi hukumnya bisa berubah sekonyong-konyong kalau Allah menghendaki. Contoh, ya, yang kita belajar di Ramadan, hukumnya berubah di bulan Ramadan di siang hari menjadi haram jamaah Allah. Kita ini tinggal tunduk saja, tinggal pasrah saja. Kan kalau kita bilang bermanfaat, kalau bermanfaat berarti dia baik, ternyata tidak juga. Sebenarnya kan bermanfaat. Kalau bisa menguatkan tubuh bermanfaat, kalau bisa menyegarkan pikiran bermanfaat, kalau bisa menyenangkan perasaan suasana hati bermanfaat. Kalau ukuran terbatas otak yang kita miliki, maka kita katakan halal. Ada kan tokoh yang mengatakan bahwa khamar itu bermanfaat sehingga dia halal, ya. Walaupun tegas dikatakan di Al-Quran itu adalah perkara yang haram. Nah, yang menentukan bukan otaknya manusia, bukan pikiran manusia, tetapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala sesuatunya dalam kehidupan dunia ini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah sudah jelaskan hukum segala sesuatu, segala perkara, semua ada hukumnya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan wajib, meski mungkin kita merasa berat, merasa segan, merasa susah, merasa payah, tapi pasti ada kebaikan di dalamnya jamaah Allah. Dan ternyata terbukti kemudian, meskipun kita perintahnya adalah la'allakum tattaqun, menuju ridha Allah, tapi ada namanya kesehatan, ada namanya ternyata puasa, ada yang sembuh hanya karena puasa, bisa mengatasi diabetes, ya, bisa mengatasi kanker stadium berapa misalnya. Riset-riset yang terbaru menyebutkan demikian. Itu artinya bahwa puasa yang syariatnya turun dari Allah Subhanahu wa taala ini sejalan dengan kebutuhan fisik manusia, dan semua hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti sejalan dengan kepentingan manusia. Kalau ekonomi mereka carut marut, maka kembalilah kepada ekonomi Islam. Kalau pemerintahan mereka sedang korup, maka kembalilah kepada Islam. Kalau misalnya pergaulan sosialnya mereka hancur, kacau balau, berkembang LGBT dan lain sebagainya, kembalilah kepada Islam. Pasti kalau kita kembali, insya Allah kebaikan itu akan menjadi rahmat, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi non-Muslim, bukan cuma bagi manusia, tapi
bagi seluruh alam semesta. Itu keyakinan yang wajib ditanamkan bagi seorang muslim. Karena Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, yang menguasai segala-galanya, yang Maha Sempurna pengetahuannya, maka segala hukumnya pasti adalah yang terbaik, yang tidak bisa disandingkan dengan apa yang datang dari mana saja manusia. Barangkali demikian apa yang saya sempat bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.